Saya akhirnya bertemu ibu. Setelah sekian lama, saya rindu sekali. Setelah sekian lama, beliau berada tepat di hadapan saya. Setelah sekian lama, saya masih sama. Masih tetap jadi putri mungilnya. Satu-satunya yang ringkih dan tak berdaya. Yang selalu bersembunyi di balik ketiaknya. Ketika pulang dan setelah sekian lama, ibu pulang juga. Akhirnya, hal yang begitu saya tunggu-tunggu datang juga. Setelah sekian lama, saya tahu beliau pasti pulang. Dan benar saja, ibu pulang malam itu. Untungnya malam itu saya libur bekerja. Tapi alih-alih mendekap saya erat. Ketika ibu pulang, beliau hanya berdiri melihat saya. Yang membukakan pintu dan menangis di depan pintu rumah kami. Dengan penampakan yang kacau balau. Masih saya ingat betul wajahnya. Hanya agak sedikit pucat. Barangkali belum makan. Atau nampaknya tidak merawat dirinya dengan baik. Wajahnya semakin renta. Guratan di wajahnya semakin memperlihatkan bekas-bekas kerja keras. Remuk hati saya melihatnya dalam kondisi begitu, penuh lebam dan goresan. Hanya mengenakan daster lusuh yang telah robek dan penuh tambalan di sana-sini. Kehidupan macam apa yang ibu jalani di luar sana? Apa saja yang sudah terjadi selama ini padanya? Tentu saja saya sudah mengajaknya masuk ke dalam, supaya saya dapat membuatkan air hangat, supaya beliau dapat mandi, dan mengganti dasternya dengan daster milik saya, supaya saya kemudian bisa mengobati semua lebam dan bekas luka-luka itu. Lalu kemudian kami bisa bercakap-cakap seperti dahulu. Tapi beliau tetap bergeming, sambil menggigil dan menangis. Dan terus menangis. Saya sudah bilang pada ibu bahwa saya sama sekali tidak membencinya. Tidak. Saya juga sudah bilang bahwa saya menerima segala keputusannya untuk menghilang selama ini. Tapi ibu terus menangis. Saya mencoba meraihnya untuk merasakan pelukannya yang sudah lama tidak saya rasakan. Tapi beliau malah menjauh beberapa langkah. Saya tahu betul bahwa ibu tidak baik-baik saja. Dan saya mencoba mengerti. Sudah berusaha menenangkannya. Tapi ia tetap larut dalam tangisnya. Sudah saya bilang bahwa di luar dingin, apalagi sudah malam begini. Tapi beliau tidak mendengarkan. Saya bingung hendak berbuat apa. Maka saya bilang untuk menunggu supaya saya buatkan teh hangat. Barangkali ibu masih butuh waktu untuk menata kembali segala perasaannya. Segala yang telah beliau tinggalkan. Bagi saya pastilah ibu punya alasan sendiri mengapa beliau harus pergi hari itu. Saya sendiri tidak pernah membenci ibu. Ibu manusia yang melahirkan saya ke dunia.
manusia satu-satunya yang sangat saya cintai di dunia ini. Jadi, mengapa saya harus membencinya? Maka saya pergi ke dapur, menjerang air, menyeduhkan teh untuknya. Saya bawa ke depan teras. Saya letakkan di kursi kayu kecil dan mengajaknya duduk serta. Tetapi beliau tetap berdiri di sana. Diam. Saya kembali berkata bahwa saya baik-baik saja. Segalanya sudah saya terima dan saya sama sekali tidak membencinya. Setelah sekian lama menunggu dan meyakinkannya, tangisnya agak reda. Dan ia pun berucap, masih dengan sesungguhkan, "Maryam, kamu ingat pesan ibu, nak?" Tentunya saya ingat. Satu-satunya pesannya sedari saya kecil, bahwa saya tidak boleh nakal. Saya selalu menurut, tidak pernah bermain keluar rumah. Setiap pagi buta sebelum subuh, saya ikut bantu ibu mempersiapkan dagangannya. Ibu yang menggoreng dan saya yang menatanya pada sebuah tampah besar. Saya yang mengambilkan daun pisang di sebelah rumah, melapisi tampah dengan daun pisang itu. Sepulang sekolah, saya langsung pulang, menunggu ibu pulang. Biasanya ibu pulang ba'da maghrib, kadang ba'da isya, tidak tentu. Kadang gorengan dagangannya itu habis, kadang tidak ada sama sekali yang beli. Tapi ibu yang saya kenal dalam kondisi apapun tidak pernah menangis macam malam ini. Karena saya selalu menurut kata ibu. Saya selalu menunggunya di rumah. Juga sembahyang ba'da waktunya. Mengerjakan PR dari sekolah dan membantu ibu membersihkan rumah dan pekarangan, mencuci baju, dan pekerjaan rumah lainnya. "Saya masih ingat, Bu," jawab saya. Andai saja ibu tidak pergi 10 tahun yang lalu. Saat itu dan adik-adik ibu yang menagih hutang-hutang kami pada mereka tidak menjual rumah beserta segala barang-barang. Mungkin saya akan tetap jadi anak yang baik, tidak nakal. Tetap menunggu dengan manis ibu pulang. Karena saya tahu, barangkali ibu kesulitan menemukan tempat tinggal saya yang sekarang. Atau barangkali selepas Pak De Nug mengajak saya bekerja di kota dan menjual saya pada seorang mucikari. Dosa-dosa saya ini tidak lagi bisa diampuni. Barangkali dosa-dosa saya untuk ibu saban malam Jumat ketika saya selalu minta libur dan tidak melayani laki-laki bejat. Belum sampai aku terhalang karena kekotoran diri saya ini. Saya tahu, orang-orang pastilah hanya tahu bahwa saya adalah seorang perempuan nakal yang kata mereka menikmati pekerjaan durjana ini dan tidak mau mencari pekerjaan yang baik. Tapi mereka tidak tahu bagaimana sulitnya keluar dari jeratan dunia seperti ini. Lari hanya membuat diri ini dikejar dan nyaris terbunuh. Maka saya hanya bisa menerima nasib ini dan bersyukur. Ibu bisa pulang, menemukan saya, dan bertemu dengannya. Meski hanya saban malam Jumat, ketika saya selalu berdoa untuk arwahnya, "Ampuni saya yang nakal ini, Bu."